Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vivi, dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini seperti yang teman-teman saksikan di judul maupun di thumbnail video ini, kita akan melakukan analisis uji validitas produk momen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, apa sih itu uji validitas? Jadi, uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Uji validitas produk momen person correlation menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atau atas kuesioner yang mereka isi. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya untuk uji validitas produk momen, setiap uji dalam statistik tentu mempunyai dasar dalam pengambilan keputusannya sebagai bahan acuan atau pedoman untuk membuat kesimpulan. Begitu pula dengan validitas. Nah, apa sih dasar pengambilannya? Misalnya, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Apabila kita menggunakan nilai signifikansi totalnya dengan membandingkan dengan 0,05 atau alfa biasanya. Jika nilai signifikansi total lebih kecil dari 0,05 dan person correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika nilai signifikansi total lebih kecil daripada 0,05 dan person korelasi bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Jika nilai signifikansi total lebih besar dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Nah, itu tadi dasar pengambilan keputusan uji validitas produk momen. Oke, kita mulai ke bagaimana sih langkah-langkahnya melakukan analisis di SPSS. Oke, di sini saya sudah siapkan dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Di variabel X ini ada 7 item. Ini ya, saya beri nama item 1X, 2X, 3X sampai ada item 7X. Di Y ini ada 6 item. Ini ada 1Y, 2Y sampai 6Y. Nah, kita bisa mengubah desimalnya di sini menjadi 0. Oke, kita ubah semua menjadi 0. Setelah kita ubah menjadi 0 semua, lihat ya, lama karena banyak. Oke, di sini semuanya scale. Oke, setelah itu kan tadi dia membandingkan setiap item dengan atau setiap soal dengan totalnya. Jadi ada total Y dan ada total X. Jadi banyak. Oke, nah yang perlu kita lakukan pertama adalah klik analyze, kemudian correlation, mana correlation, ini ya correlate. Setelah correlate, pilih bivariate, kemudian masukkan semua item, tapi tidak boleh
langsung bersamaan karena di sini ada dua variabel, jadi harus satu-satu karena kita mau melihat dengan rapi. Nah, karena kita menggunakan eksperimen, jadi kita checklist ini yang person. Sorry, karena kita menggunakan person maka kita men-checklist yang person. Sorry, saya salah fokus. Kemudian klik to tile, kemudian checklist ini, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK akan muncul seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan ini. Jadi ini semuanya berdistribusi, bisa diasumsikan karena ini lebih kecil daripada 0,05 sebagaimana pengambilan keputusan tadi. Kita gunakan saja ya signifikansi totalnya tadi karena kita tidak menampilkan nilai airtable-nya. Jadi kita menggunakan nilai signifikansi totalnya dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi totalnya lebih kecil dari 0,05, ya ini semuanya lebih kecil ya dari 0,05. Nah, setelah lebih kecil dari 0,05, ada catatan tambahan dan persen korelasinya bernilai positif, maka item soal angka tersebut valid. Nah, ini dilihat ini plus 0 positif. Sorry. Di sini positif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini berdistribusi. Sorry, kenapa saya kurang fokus ya? Bisa disimpulkan bahwa setiap itemnya ini valid. Nah, begitupun dengan variabel y-nya tadi kita bisa ulangi dengan cara yang sama. Kita lihat, kemudian ini kita keluarkan, bisa langsung Ctrl A. Kemudian di sini juga di sini. Nah, ini dia hasilnya. Sama ya, semuanya valid karena nilai signifikansi totalnya itu lebih kecil dari 0,05 dan semua persen correlate-nya ini positif. Oke, saya rasa cukup. Semoga video ini membantu. Next, di video selanjutnya kita belajar bagaimana analisis reliabilitas. Kan ini validitas, bukan reliabilitas. Itu ya, reliabilitas. Variabelnya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar yang membangun serta dibagikan ke teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang melihat. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, nyalakan loncengnya bagi yang belum supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload sehingga teman-teman tidak ketinggalan jika kami mengupload video baru. Oke, sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.